Sobat Badiklat Kemhan, saya Pada Herni dengan sejumlah informasi yang kami siapkan untuk Anda hanya di berita Sepekan Badiklat Kemhan. Kabadiklat Kemhan Majen TNI Jainul Arifin membuka pelatihan jarak jauh, manajemen inovasi dan kreativitas gelombang 2 dan workshop penyamaan persepsi penguatan agenda bagi calon fasilitator Latsar CPNS tahun 2025. Bertempat di Pusdiklat Kemenhan Badiklat Kemhan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pelatihan jarak jauh, manajemen inovasi dan kreativitas gelombang 2 diselenggarakan sebagai bentuk penguatan kapasitas ASN dan prajurit TNI dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Majen TNI Jainul Arifin menghadiri acara langsung perayaan Hari Nasional Federasi Rusia yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Acara peringatan ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia sebagai perayaan tahunan Hari Nasional Rusia. Perayaan tersebut dihadiri oleh sejumlah duta besar negara sahabat, pejabat tinggi pemerintahan Indonesia, perwakilan militer, kalangan diplomatik, serta tamu undangan yang lainnya. Kehadiran Kabadiklat Kemhan mencerminkan hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Federasi Rusia, khusus dalam bidang pertahanan dan pendidikan militer. Menjelang penutupan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Kementerian Pertahanan gelombang 11 tahun 2025, peserta melaksanakan jam pimpinan dari Kapusdiklat Tepungan Badiklat Kemhan, Pembina Tingkat 1 4D Samsu Rizal. Pada kesempatan tersebut, Kapusdiklat mengajak para P3K untuk menjual personal branding sesuai keahliannya yang dapat dinilai bukan hanya dari pimpinan saja, namun dapat dinilai oleh siapapun di dalam organisasi. Kabadiklat Kemhan Majen TNI Jainul Arifin menggelar upacara penutupan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gelombang 11 yang merupakan gelombang terakhir di tahun anggaran 2025 bertempat di Teater Merah Putih. Kabadiklat Kemhan juga mengingatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi ini, para alumni diharapkan dapat terus menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Pertama-tama saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh alumni P3K atas dedikasi yang luar biasa telah menyelesaikan rangkaian kegiatan orientasi melalui pembelajaran mandiri dan kegiatan tatap muka yang berlangsung sejak 14 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Semangat yang luar biasa dan dedikasi yang tinggi dalam diri para peserta diperlihatkan selama pelaksanaan orientasi. Untuk itu saya sampaikan apresiasi yang tinggi dan sekaligus ucapan selamat kepada para alumni yang telah berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan orientasi ini dengan baik dan lancar. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Majen TNI Jainul Arifin memberikan pengarahan kepada calon pegawai negeri sipil Badiklat Kemhan Formasi tahun 2024. Dalam arahannya, Kabadiklat Kemhan menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan dedikasi sebagai nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap ASN di Kementerian Pertahanan. Saya sepintas sudah melihat dan baru melihat gelar kalian saja, tapi gelar tidak menjamin. Saya mau lihat aksi kalian nantinya. Saya mau melihat warna kalian nanti di lapangan. Sekretaris Badiklat Kemhan Dr. Endang Purwaningsih secara resmi menutup kegiatan Diklat Fasilitator Bela Negara Gelombang 1 tahun anggaran 2025 bertempat di lapangan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Rumpin Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ses Badiklat Kemhan yang hadir mewakili Kabadiklat Kemhan menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi aktif dan peserta yang berasal dari berbagai kementerian atau lembaga,
pemerintah daerah dan pengurus organisasi masyarakat. Sobat Badiklat Kemhan, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Pelda Herni bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada berita sepekan Badiklat Kemhan yang akan datang. Salam Bela Negara.